Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Oi Susilawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode alokasi file atau berkas. Ada 3 metode utama untuk mengalokasikan ruang disk yang digunakan secara luas, yaitu alokasi berkesinambungan, alokasi link, dan alokasi berindeks. Yang pertama, alokasi berkesinambungan, yaitu jenis alokasi ini menempatkan berkas-berkas pada blok secara berkesinambungan atau berurutan dalam disk. Alokasi berkesinambungan dari suatu berkas diketahui melalui alamat dan panjangnya disk dari blok pertama. Terdapat 2 macam cara untuk mengakses berkas yang dialokasikan dengan metode ini, yaitu 1. Akses secara berurutan, yaitu sistem berkas mengetahui alamat blok terakhir dari disk dan membaca blok berikutnya jika diperlukan. Yang kedua, akses secara langsung, yaitu untuk akses langsung ke blok I dari suatu berkas yang dimulai pada blok B dapat langsung mengakses blok B plus I. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, penerapannya mudah karena berpindah head, membutuhkan waktu yang sedikit untuk menyimpan suatu berkas karena letaknya berdekatan. Yang kedua, perpindahan headnya menjadi masalah hanya bila sektor terakhir dari suatu track A dan sektor awal track A plus 1. Yang ketiga, waktu pengaksesan suatu berkas lebih cepat karena head tidak berpindah terlalu jauh dalam pembacaan berkas. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu perlunya blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat awal sebuah berkas, dan panjang berkas. Yang kedua, adanya suatu fragmentasi bila ada berkas yang dihapus, maka ruang disknya yang dibebaskan kemungkinan tidak akan cukup untuk berkas baru. Yang ketiga, perlunya blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat awal sebuah berkas, dan panjangnya berkas. Yang kedua, ada alokasi link, yaitu metode ini menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada alokasi berkesinambungan. Dengan metode ini, setiap berkas merupakan link list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar di dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah penunjuk atau pointer ke awal dan ke akhir blok sebuah berkas. Setiap blok mempunyai penunjuk ke blok berikutnya. Dengan metode alokasi link ini, setiap direktori masukan mempunyai penunjuk ke awal blok disk dari berkas. Untuk membaca suatu berkas, cukup dengan membaca blok-blok dengan mengikuti pergerakan penunjuknya. Kerugian dari alokasi link ini, metode ini hanya secara efektif untuk pengaksesan berkas secara sekuensial. Seluruh tabel atau FAT harus disimpan di memori. Jika penyimpanan yang berukuran besar mengakibatkan tabel berukuran besar dan harus ditaruh di memori utama, meskipun hanya satu berkas yang dibuka. Setiap akses ke penunjuk akan membaca disk dan kadang melakukan pencarian disk atau disk seek. Namun, keuntungan dari metode ini yaitu pengaksesan acak lebih mudah. Yang ketiga, alokasi indeks, yaitu metode alokasi dengan berangkai dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan mendeklarasikan ukuran dari metode alokasi berdampingan. Metode ini mendukung akses secara langsung tanpa mengalami fragmentasi eksternal karena blok kosong manapun dalam disk dapat memenuhi permintaan ruang tambahan. Menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan semua penunjuk menjadi dalam satu lokasi yang dinamakan blok indeks atau indeks blok. Sekian dari video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.